Nah, saudara-saudara, hari ini ya mengenai kitab Kidung Agung. Nah, kalau kita melihat walaupun mungkin memang menjadi sesuatu yang kontroversial, tetapi saya percaya bahwa Kidung Agung itu dituliskan oleh Salomo ya, walaupun mungkin kalau Bapak Ibu membaca komentar banyak yang tidak lagi melihat mengenai Kidung Agung. Next ya. Nah, kalau kita melihat di sini, maka yang terjadi adalah nama Salomo itu sampai muncul 7 kali. Jadi tidak ada berkaitan dengan Salomo ya, kalau kita melihat 1 ayat 1 kan memang Kidung Agung dari Salomo. Kemudian ayat 5 memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salomo. Nah, TB2 sudah memakai Salomo, TB yang lama memakai Salma, tapi itu adalah bentuk feminin dari Salomo. Kemudian di dalam pasal 3 kita melihat ayat 7, lihat itulah tandu Salomo. Kemudian juga ayat 9, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu. Dan ayat 11, putri-putri Sion keluarlah dan lihatlah Raja Salomo. Sedangkan dua yang terakhir adalah di dalam pasal 8. 8 ayat 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Dan ayat 12, kebun anggurku milikku sendiri ada di hadapanku, bagi mula 1000 keping itu Raja Salomo. Ya. Nah, kemudian juga Kidung Agung merefleksikan keadaan sebelum kerajaan Israel terpecah. Karena itu kenapa Kidung Agung menyebut juga kota-kota utara maupun kota-kota selatan. Nanti kita akan lihat menyebut Yerusalem tentu saja, tetapi juga menyebut Tirsa. Tirsa itu adalah ibu kotanya Yerobeam misalnya. Ya. Dan yang sangat menarik adalah cocok sekali dengan Salomo yang sangat suka kuda. Karena itu di dalam Kidung Agung 1 ayat 9 dia berkata, seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kubandingkan engkau manisku. Saudara, kalau bukan seorang yang suka kuda, tidak bakal membandingkan kekasihnya dengan kuda betina. Betul tidak ya? Jadi di sini menunjukkan ini adalah orang yang begitu suka kuda, ya sampai kekasihnya kok dibandingkan dengan kuda betina. Ya, nanti kita akan melihat apa artinya. Dan kalau kita ingat di dalam 1 Raja-Raja, dijelaskan betapa Salomo itu begitu suka kudanya. 1 Raja-Raja 10 ayat 28. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, yaitu Mesir dan Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar ya. Sampai harga sebuah kereta itu 600 sikal perak dan seekor kuda 150 sikal. Padahal di dalam dunia kuno harga seorang budak itu kira-kira 30 sikal. Karena ada di dalam Taurat Musa kalau ada lembu seseorang ya menanduk mati seorang budak, maka pemilik lembu harus membayarkan 30 sikal perak kepada pemilik budak tersebut. Next. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ya betapa ini adalah Salomo itu benar-benar suka kuda. Nah, saudara, di dalam penafsiran lama biasanya umat Tuhan itu melihat Kidung Agung menggambarkan kisah kasih Allah dan umatnya. Atau pada zaman gereja, Yesus dengan gerejanya. Tapi kalau penafsiran demikian mau tidak mau harus dilakukan secara alegoris. Secara alegoris maksudnya adalah kemudian hal-hal yang mungkin bisa ditafsirkan secara lebih literal itu kemudian harus ditarik kerohaniannya. Contohnya ya misalnya Kidung Agung 1 ayat 5, memang hitam aku tetapi cantik. Kalau kita berbicara tentang seorang perempuan seorang gadis yang berbicara, ya maksudnya dia mau mengatakan kalau kulitnya agak hitam, ya, jadi dia agak minder. Tapi kalau kita berbicara tentang gereja, hitam artinya apa? Oh, hitam artinya berdosa. Jadi dulu memang hitam aku karena dosa, tetapi sekarang cantik karena sudah ditebus oleh Kristus. Yang lebih menarik lagi, ada tafsiran seperti ini untuk ayat 13, ya, Kidung Agung 1 ayat 13. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur berbaring di atas buah dadaku. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara tentang seorang perempuan, ini kan cuma mau mengatakan betapa ya dia itu berkalungkan mur ya, karena mur tentu saja memberikan wewangian. Jadi mungkin kalau pada zaman kita sama seperti orang kalau memakai parfum.
Tetapi kalau ini berbicara tentang gereja, ya jadi ini adalah si gadis yang berbicara bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, oke lah ya. Sebungkus mur menunjukkan sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum, it's okay. Tetapi berbaring di antara buah dadaku maksudnya apa? Kan kalau kita ya maksudnya dikalungkan ya. Tetapi karena ini berbicara tentang Kristus, jadilah saudara sesuatu yang sangat menarik. Buah dada dianggap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, Yesus yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu adalah cara menafsirkan alegoris. Tapi kita bisa melihat semuanya itu sangat tergantung kepada mungkin imajinasi daripada penafsir ya. Karena itu kenapa kita tidak lagi melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang ditafsirkan sebagai alegoris. Karena itu next ya, kalau kita melihat di dalam penafsiran ya, penafsiran yang sekarang tidak lagi melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat alegoris ya. Jadi kalau kita melihat Kidung Agung menggambarkan kisah cinta antara sepasang kekasih dan relasi dalam pernikahan. Jadi saudara, itu yang akan kita lihat ya. Kita akan melihat ini sebagai kisah antara seorang laki-laki dan perempuan dari mereka berpacaran sampai nanti mereka menikah, dan kita akan melihat juga masalah-masalah yang ada di dalam pernikahan. Nah, jadi next kita akan melihat. Oh, saya berikan dulu alasan kita diberikan kitab tentang relasi suami istri. Jadi mungkin terutama mereka yang sudah terbiasa melihat ini adalah kisah Allah dengan umatnya, itu kemudian menganggap, loh masa sih Tuhan itu memberikan kita kisah mengenai kayak novel aja ya, diberikan kisah tentang relasi pasangan. Tapi saudara ingat, relasi suami istri merupakan landasan keluarga. Dari semua relasi manusia, ya tentu saja relasi dengan Allah adalah yang paling penting, tapi dari semua relasi manusia, relasi suami istri merupakan landasan keluarga. Karena itu kita tahu kalau ya sebuah keluarga itu disebut functional atau dysfunctional, berfungsi dengan baik atau tidak, itu tergantung relasi suami istri. Bukan tergantung relasi orang tua anak, tetapi suami istri. Dan relasi suami istri merupakan relasi yang paling intim dari semua relasi antar manusia. Karena itu hanya satu-satunya relasi manusia yang dikatakan keduanya menjadi satu. Ya, dalam hal ini itu juga mencontohi ya relasi Allah Tritunggal yang adalah satu. Karena itu tidak heran dong kalau kemudian kitab Kidung Agung mengajarkan kita relasi suami istri. Lagi pula, saudara, kitab Kidung Agung adalah kitab hikmat. Hikmat di dalam perjanjian lama berbicara tentang mengajarkan kita untuk memiliki keahlian dalam hidup, skills on living. Kalau kita yang mungkin ya memikirkan dengan seksama, bukankah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah relasi? Ya, relasi. Karena itu kenapa hukum utama Allah adalah kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kitab Kidung Agung adalah kitab hikmat, mengajarkan untuk memiliki keahlian dan keahlian dalam menjalankan hidup, terutama ketika kita berbicara tentang relasi ya. Karena itu bagi saya masuk akal sekali Allah khusus memberikan kita satu kitab supaya kita belajar bagaimana berelasi dengan pasangan ya, dan berelasi dengan atau relasi antara suami istri. Karena itu ya kita melihat relasi dengan pasangan atau relasi suami istri dalam Kidung Agung, karena saya pikir ini adalah salah satu hal yang mungkin kita tidak sadari mengenai kitab Kidung Agung ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di dalam pasangan ini. Next, kita melihat lahirnya cinta. Dimulai dengan pasal 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintanya lebih nikmat daripada anggur. Nah, memang di dalam bahasa puisi, Kidung Agung dituliskan di dalam bahasa puisi, repotnya adalah kita tidak diberitahu siapa yang berbicara ya. Karena itu kita yang perlu menafsirkan siapa yang berbicara. Tetapi dari ayat 3 kita bisa menduga, harum aroma minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Berarti si gadis yang berbicara.
ya mengatakan tentang ya kekasihnya yang dikatakan bagaikan minyak yang tercurah namanya, tetap dan sebab itu gadis-gadis cinta kepadanya. Ya, nah di sini mau mengatakan bahwa pentingnya nama atau karakter dalam mencari pasangan. Saudara, pada akhirnya ya kita itu hidup dengan seseorang yang paling penting itu adalah karakternya. Uang yang begitu banyak pun percuma kalau kemudian dia adalah orang yang karakternya tidak beres atau tidak cocok dengan kita. Ya, dan tetapi juga kalau kita melihat apa yang terjadi adalah menarik bahwa di dalam kitab ini mereka itu benar-benar saling memuji. Ya, karena itu kalau saya bacakan beberapa bagian misalnya di ayat 5 si gadis mengatakan memang hitam aku tetapi cantik hai putri-putri Yerusalem. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa si gadis rada minder. Ya, si gadis rada minder karena dia adalah hitam dan terutama karena di ayat 4 dibicarakan bagaimana dia dibawa ke istana. Karena di ayat 4, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Jadi raja membawa dia ke istana. Nah, tahu sendiri dong, putri-putri di dalam istana ya. Kalau kita ingat di dalam kitab Ester nih kan, gadis-gadis dibawa masuk ke istana untuk dicari pengganti Ratu Wasti. Saudara tahu ya, seorang gadis itu nanti akan tidur dengan raja satu malam, tapi sebelum dia tidur dengan raja satu malam, dia itu dirawat selama 1 tahun ya. Jadi kulitnya itu diberi wewangian dan sebagainya selama 1 tahun. Bayangkan, berarti kan putri-putri istana ya pasti dong kulitnya bagus-bagus, wangi-wangi, putih-putih ya. Kan itu kenapa dia mengatakan memang hitam aku ya, karena ketika melihat membandingkan dirinya dengan gadis-gadis yang lain. Dan karena itu dia menjelaskan ayat 6, jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku dan menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur. Jadi maklumlah kenapa dia agak hitam ya, karena bekerja di kebun anggur. Tetapi kita akan melihat bahwa dengan si raja ya, dalam hal ini saya percaya adalah Salomo, kemudian memberikan perhatian dan pujian, si gadis itu kemudian yang tadinya minder menjadi percaya diri. Nah, saya tunjukkan misalnya ya pasal 1 ayat 9. Seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kubandingkan engkau manisku. Ya, tadi saya mengatakan ini menunjukkan Salomo banget karena tidak ada orang yang akan membandingkan kekasihnya dengan kuda kalau dia tidak suka kuda ya. Nah, saudara, sebuah kereta ya yang kereta Firaun tidak mungkin ditarik hanya oleh seekor kuda. Jadi kereta-kereta itu biasanya ditarik oleh beberapa pasang ekor kuda, kuda jantan. Tapi ada beberapa pasang kuda jantan berarti nanti ada yang mau ke kanan, mau ke kiri, mau U-turn, mau terus, itu kan akan merepotkan pengendalinya. Jadi di depan beberapa ekor pasang kuda jantan itu diletakkanlah seekor kuda betina. Tentu saja kuda betina yang paling baik kan, karena ingat kuda itu diimpor dari Mesir. Jadi Mesir itu penghasil kuda. Kita bisa bayangkan berarti kuda yang terbaik pasti diberikan kepada Firaun. Jadi satu kereta cuman ada 1 ekor kuda betina. Dan sekarang Salomo mengatakan kekasihnya seperti kuda betina pada kereta-kereta Firaun, berarti itu adalah kuda nomor 1 di dunia. Jadi ini adalah pujian yang sangat baik dia berikan kepada kekasihnya bahwa kekasihnya adalah yang nomor 1 di dunia, saudara. Ya, dan kemudian tidak mengherankan kalau kita melihat bahwa ya si gadis kemudian tentu saja sangat senang. Tapi bukan itu saja. Oh ya, by the way, saudara ya, untuk supaya Kidung Agung mungkin bisa digambarkan secara lebih dramatis, ada satu karakter yang disebut putri-putri Yerusalem. Itu pertama kali muncul di 1 ayat 5. Memang hitam aku tetapi cantik hai putri-putri Yerusalem. Nah, karena itu kelihatannya ini adalah karakter yang merupakan imajinasi dari sang gadis atau si gadis ketika berbicara pada dirinya sendiri, dia menyebutnya putri-putri Yerusalem.
Dan kadang-kadang putri-putri Yerusalem itu juga memberikan celetukan-celetukan ya. Karena itu 1 ayat 10, moleklah pipimu dengan perhiasan-perhiasan dan lehermu dengan kalung-kalung, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Ya, jadi itu perlu dilihat sebagai putri-putri Yerusalem yang kemudian memberikan komentar-komentarnya. Tapi bukan saja si raja yang memberikan pujian kepada kekasihnya, kita melihat ayat 13. Sekarang si gadis yang berbicara. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur berbaring di antara buah dadaku, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya, En-Gedi itu adalah oasis. Belum, sorry. Ya, masih yang tadi. Jadi kita melihat bahwa mereka itu saling menunjukkan pujiannya, dan itu merupakan sesuatu yang penting. Karena apa? Karena kemudian kita melihat 2 ayat 1, aku bunga mawar dari Sharon, bunga bakung di lembah-lembah. Lihat nggak, si gadis yang tadi agak minder mengatakan bahwa kulitnya hitam, sekarang mengatakan dia bunga mawar dan bunga bakung. Menunjukkan betapa sekarang dia mulai menjadi percaya diri. Dan itu menunjukkan, saudara-saudara ya, kita itu perlu sebenarnya memberikan pujian, tentu saja pujian yang tulus, kepada pasangan kita atau kepada orang-orang dekat dengan kita. Karena apa? Karena bagaimana kita melihat dirinya sangat berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang paling penting di dalam kehidupan kita melihat diri kita. Si gadis kemudian mulai merasa ya lebih percaya diri. Karena apa? Karena dia bisa melihat betapa kekasihnya melihat banyak hal-hal positif di dalam dirinya. Ya, karena itu ya, di dalam relasi, ayolah kita juga perlu memberikan pujian ya. Kita orang Asia jarang sekali memberikan pujian kepada pasangan, kepada anak-anak, kecuali mungkin kalau lagi pacaran ya. Tapi setelah menikah yang sering adalah kritikan-kritikan dan tidak lagi memberikan pujian. Nah, kemudian pasal 2 ayat 3, si gadis lagi yang berbicara. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara taruna-taruna. Di bawah naungannya aku ingin hidup, bunganya manis bagi langit-langitku. Nah, saya terutama mau melihat di sini dikatakan di bawah naunganmu aku ingin duduk ya, menunjukkan dia merasa aman ya ketika berada dengan kekasihnya. Dan saya rasa prinsipnya adalah memang pria perlu dapat memberikan rasa aman kepada pasangannya. Next, kemudian kita melihat semakin berseminya cinta. Ayat 4, telah dibawanya aku ke rumah anggur dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudara, jadi si raja membawa sang kekasih ke tempat pesta. Nah, panji tentu saja kayak banner begitu ya. Itu adalah sesuatu yang mudah terlihat ketika dikatakan panjinya di atasku adalah cinta. Ini adalah bahasa kiasan yang mau menunjukkan kepada siapapun di rumah pesta itu, si raja menyatakan kalau ini adalah gadis yang dikasihinya. Ya, dan ini menunjukkan ya betapa pentingnya seorang laki-laki bangga dengan pasangannya. Nah, kemudian kita melihat bahwa tidak mengherankan si gadis mengatakan ayat 5, kuatkanlah aku dengan kue kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku ya. Jadi memang sebuah sikap ya di mana mereka itu si gadis dipeluk, tetapi kemudian dia mengatakan seperti ini ayat 7. Kumohon dengan sangat putri-putri Yerusalem, ingat ya, putri-putri Yerusalem berarti si gadis berbicara kepada dirinya sendiri. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina yang liar, jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diinginkannya. Pentingnya menjaga kekudusan dalam relasi ya, dan si gadis menyadari akan hal itu. Kemudian ayat 8 dan 9 menggambarkan indahnya berpacaran ya. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit, menggambarkan si kekasih datang ngapel, saudara ya. Dan bisa terlihat nggak betapa excitednya dia melompat-lompat di atas gunung-gunung ya. Dan kemudian si gadis juga sangat excited, ayat 9, karena dari jauh dia sudah bisa melihat dan menantikan. Ayat 9, kekasihku seperti kijang atau anak rusa.
Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil melongok melalui jendela. Jadi seakan-akan ya sudah sampai depan rumah itu nggak sabar sebelum pintu dibuka udah melongok-longok untuk melihat kekasihnya. Tapi memang itulah ya keindahan dalam berpacaran, Saudara. Kalau kita pernah berpacaran, yang paling mendebarkan dan mungkin kerasa ya, kerasa sekali itu adalah bagaimana jantung kita itu berdetak itu ketika PDKT atau permulaan pacaran. Betul enggak ya? Tapi mungkin banyak orang berpikir, aduh setelah menikah kok nggak begitu lagi ya. Kalau dulu mendengar suaranya saja langsung jantungku berdetak lebih kencang kok sekarang sudah biasa. Tapi itu sebenarnya bukan soal cinta, itu adalah chemistry, Saudara. Itu adalah ketertarikan. Karena itu, jangan disamakan dengan sekarang setelah cinta kita sudah lebih dewasa, sudah lebih tenang, seakan-akan kita sudah tidak jatuh cinta seperti dulu lagi. Tidak ya, itu lebih ke arah chemistry, ketertarikan. Karena itu kenapa? Itu biasanya terjadi pada awal-awal berpacaran ya. Sesudah itu ya kita mengharapkan cinta kita sudah semakin tenang tetapi semakin dalam. Nah, kemudian cinta semakin bersemi digambarkan betapa musim dingin sudah berlalu dan musim semi telah datang. Tentu saja kita tahu musim semi adalah musim semuanya berkembang, karena itu digambarkan cinta juga kembali bersemi. Karena itu ayat 11, sebab lihatlah musim dingin telah lewat, hujan sudah reda dan berlalu, bunga-bunga telah bermunculan di padang, musim memangkas telah tiba. Jadi cinta semakin bersemi. Tapi saudara, ketika sebenarnya ya, ketika kita memasuki relasi di dalam tahapan yang lebih serius, yang terjadi bisa ada kekhawatiran terutama di pihak perempuan. Karena itu kita melihat digambarkan dia menarik diri, menyembunyikan diri. Ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, betapa merdu suaramu dan elok wajahmu. Jadi apa yang terjadi adalah si gadis mulai menarik diri. Karena kan iya dong, apalagi kalau sudah memikirkan akan menikah. Aduh betul nggak ya dia itu adalah pasangan yang tepat, nanti apakah dia tidak akan berubah dan sebagainya. Karena itu ternyata kenapa si gadis khawatir ayat 15. Dia kemudian berkata, tangkaplah rubah-rubah bagi kami, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah-rubah kecil itu harus kita lihat sebagai masalah-masalah kecil, tapi perlu diselesaikan sebelum pernikahan. Karena kalau tidak bisa merusak kebun anggur ya pasangan ini, yaitu merusak relasi mereka. Rubah-rubah kecil itu maksudnya seperti apa? Saudara, kita tahu bahwa kita seharusnya menikah dengan misalnya ya sesama orang percaya. Dan di dalam itu, tetapi kan kita bisa saja menikah dengan orang dengan denominasi yang berbeda, sehingga kita kemudian perlu bertanya ya, ini nih nanti setelah kita menikah, kita itu akan bergereja di mana? Itu adalah masalah yang perlu diperhatikan, bukan? Nah, belum lagi sekarang banyak orang tidak mau punya anak. Nah, itu kan perlu dibicarakan. Jangan yang satu mau punya banyak anak, yang satu sama sekali tidak mau punya anak. Belum lagi ya, kita juga perlu berbicara kepada pasangan kita bagaimana nanti kalau orang tuaku sudah tua ya, dan perlu tinggal bersama-sama dengan kita misalnya. Karena zaman sekarang ya banyak sekali orang menurut saya ya manusia menjadi semakin egois, itu tidak mau kalau nanti mertua tinggal bersama. Tapi saudara bagaimana? Itu adalah orang tua kita. Apakah ketika dia sudah tua, maka kita tidak perlu merawatnya, sehingga kita perlu mencari pasangan yang kemudian mempunyai hati yang mengasihi kita dan mengasihi orang tua kita. Nah, hal-hal seperti ini penting diselesaikan sebelum pernikahan. Belum lagi soal keuangan. Apalagi kalau baru menikah misalnya ya, yang si laki itu kemudian tentu saja masih gajinya belum besar ya. Dan apalagi kalau si perempuan itu dari keluarga yang lebih kaya, jangan-jangan uang saku dari ayahnya lebih besar dari gaji calon suami. Nah, nanti kalau sesudah menikah bagaimana? Jadi di dalam berpacaran, saudara, hal yang paling penting bukan soal
makan dan nonton, hal yang paling penting adalah ngobrol. Ya, mengobrol, saling berbagi tentang siapa diri kita dan memakai waktu itu untuk mengenal pasangan kita. Ya, karena itu, nah itu semuanya bisa kemudian kita kenal ketika kita berpacaran. Tidak mengherankan setelah itu si gadis berkata, ayat 16, milikkulah kekasihku dan aku milik dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ya, jadi cinta menjadi semakin teguh setelah masalah-masalah terselesaikan. Milikkulah kekasihku dan aku milik dia. Next, kemudian kita melihat kekhawatiran sebelum pernikahan. Nah, ini berbicara tentang si gadis bermimpi buruk, yaitu bahwa dia kehilangan kekasihnya. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemukan dia, ya. Jadi si gadis bermimpi buruk dan dia mencari sampai akhirnya dapat. Ya, jadi dalam ayat 4, baru saja aku meninggalkan mereka, ku temukan jantung hatiku, ku pegang dan tak kulepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya, jadi itu adalah tempat yang mungkin paling aman, dia paling nyaman bagi dia. Jadi setelah menemukan dia memasukkan di sana. Tapi saudara, menarik kata jantung hatiku muncul 4 kali di dalam 5 ayat ini. Dan harafiah dari jantung hatiku adalah dia yang jiwaku kasihi. Saudara, ini seharusnya mengingatkan kita perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Nah, saudara, kita tahu bahwa Alkitab juga melambangkan relasi Allah dengan umatnya itu juga relasi suami istri, sehingga walaupun ya saya tidak melihat bahwa kita langsung mengalegoriskan Kidung Agung untuk menunjukkan kasih antara Allah dengan umatnya, tapi tentu saja setelah kita melihat prinsipnya di dalam relasi suami istri, kita bisa menariknya kepada relasi kita dengan Tuhan. Nah, di sini adalah salah satunya. Ya, ingat ya, si gadis ketika dia merasa kehilangan, dia mencari sampai mendapatkan jantung hatinya. Bandingkan kalau kita merasa Allah itu jauh. Tidakkah seharusnya kita seperti gadis ini terus mencari ya sampai kita kembali merasakan kedekatan Allah. Tentu saja bukan Allah yang jauh, saudara ya, kita yang mungkin menjauhkan diri atau kita yang mungkin lagi banyak masalah sehingga mengalami kekeringan rohani. Jika begitu seharusnya kita seperti gadis itu terus mencari sampai kita kemudian merasa dekat lagi dengan Allah. Next, nah kemudian kita masuk ke dalam pernikahan. Kita melihat ayat 6, siapa itu yang muncul dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput harumnya mur dan kemenyan dengan segala macam serbuk wangi pedagang. Lihatlah, itu tandu Salomo, di sekelilingnya 60 pejuang dari antara para pejuang Israel. Jadi memang zaman sekarang kalau kita nonton film-film kuno, biasanya tandu itu berisi pengantin perempuan ya. Tetapi memang di dalam Kidung Agung tokoh utamanya adalah yang laki ya. Karena memang biasanya suami juga melambangkan ya, melambangkan Allah. Karena itu jangan heran di dalam Kidung Agung ya, saudara-saudara, si laki-laki itu digambarkan sempurna ya. Dan di sini juga digambarkan tandunya adalah tandu Salomo. Dan kemudian dia datang dengan megahnya, tetapi yang saya mau fokuskan adalah ayat 9. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Memang ini berbicara lebih ke arah tandu, tetapi kita bisa melihat pentingnya persiapan yang serius untuk pernikahan. Tetapi kita juga perlu menarik bahwa persiapan jangan hanya soal pesta. Tetapi yang lebih penting persiapan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan. Zaman kita sekarang ya, orang itu meremehkan persiapan mental, persiapan rohani untuk pernikahan, yang penting cuma pestanya. Karena itu kenapa kita bisa melihat ya, orang itu bisa menikah mungkin hanya setahun kemudian sudah bercerai. Karena apa? Karena tidak mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengerti pernikahan itu adalah sesuatu yang serius. Kita memasuki tahap yang dimana kita sekarang menjadi orang dewasa atau sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar ya. Sehingga ini perlu persiapan ya. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk supaya kita bisa menjalankan pernikahan dengan baik. Next,
kemudian kita melihat malam pengantin, ya, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1. Nah, saudara, next ya, dan kita melihat betapa si suami itu memulai dengan pujian yang banyak sekali. Betapa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik sadarmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead dan sebagainya. Nah, saudara, kita tidak ada waktu untuk ya secara detail menunjukkan ya apa pujian-pujian yang ada, tapi saya mau supaya kita bisa melihat next bahwa pujian itu ada 7. Ya, karena itu coba kita lihat ya. Pertama, bagaikan merpati matamu, 1, kedua rambutmu, ketiga gigimu bagaikan kawanan domba, yang keempat itu adalah 3, bagaimana seutas bibirmu ya, bagaikan seutas pita merah tua bibirmu dan elok mulutmu, kemudian pelipismu itu ada yang kelima, yang keenam adalah lehermu, dan ketujuh adalah buah dadamu. Jadi sang suami memuji sang istri dengan 7 pujian yang indah. Tetapi di sini kita juga melihat hikmat sang suami, dia mengerti namanya malam pengantin ya, apalagi zaman kuno si gadis itu mungkin ada kekhawatirannya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu suami mengerti kekhawatiran sang istri, ayat 8. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir, puncak Hermon, dari gua-gua singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Jelas si suami mengerti bahwa si istrinya itu ada kekhawatiran, ada rasa takutnya. Karena itu kemudian dia yang membujuk supaya dengan pujian-pujian juga supaya si istrinya itu mau datang kepada dia. Ayat 12 dia juga memuji ya kesucian sang istri. Ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai ya. Karena itu memang tadi kita sudah melihat betapa kekudusan di dalam pernikahan atau sebelum pernikahan kita perlu menjaga supaya terutama biasanya yang ditekankan adalah si perempuan itu tetap ya suci, dan tentu saja sesudah pernikahan suami istri juga seharusnya menjaga ya supaya mereka itu menjalin pernikahan yang kudus. Dan kemudian kita melihat akhirnya betul dengan si suami yang sabar ya mengajak istrinya untuk datang kepada dia, maka kita melihat di pasal 6 ayat 12 si istri akhirnya mengundang suaminya untuk datang. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah aroma rempah-rempahnya, kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Pasal 5 ayat 1, si suami kemudian berkata, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sarang lebah dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Ya, jadi mereka menikmati malam pertama yang indah. Next, tapi saudara kita tahu, apalagi kita yang sudah menikah, ya kehidupan pernikahan tidak selalu sama seperti bulan madu. Karena itu next kita melihat permasalahan. Nah, saudara, suami istri bisa banyak sekali masalah. Masalah uang sering sekali menjadi itu, masalah komunikasi, masalah kecemburuan dan sebagainya. Tapi menarik bahwa penulis Kidung Agung memberikan satu masalah ini. Saya bacakan dari 5 ayat 2. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya lagi? Perhatikan, sang suami memanggil dengan sebutan sayang yang lebih banyak daripada waktu mereka pacaran. Di ayat 2, Dinda, manisku, merpatiku, idamanku. Sampai 4 langsung di dalam satu kalimat ya. Dan di sini kita bisa bandingkan dengan pasal 4, ini bahkan lebih banyak sebutan sayangnya. Nah, ayo suami-suami ya, coba renungkan. Itu sebutan sayang jadi lebih banyak waktu pacaran atau setelah menikah nih.
Kebanyakan orang itu kan waktu pacaran ya, tetapi seharusnya bukan setelah menikah kita itu lebih intim, kita lebih sayang kepada pasangan kita, sehingga seharusnya sebutan sayang itu juga menjadi semakin banyak. Tapi sayangnya ketika si suami menunjukkan kasih sayangnya dan ketika dia mengetuk ke kamar istrinya, maklumlah raja itu kan tidak tidur sekamar dengan istri, saudara ya. Karena itu kenapa suami kemudian mengetuk, tetapi digambarkan si istri mulai kurang perhatian. Tadi ayat 3, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Aduh, aku perlu itu lagi nggak sih ya, memakai baju yang lebih lengkap lagi nggak sih? Dan di sini kelihatan si istri mulai kurang perhatikan. Sehingga perhatikan kontras antara suami yang bekerja keras ya dan istri yang bahkan malas menyambut suami. Nah, sebelum para istri ngomel ya, kok ini sekarang istri yang dijadikan masalah, seperti saya katakan Kidung Agung menggambarkan si lakinya, si suaminya sempurna, karena memang pada akhirnya kita tahu bahwa relasi suami istri itu juga melambangkan relasi antara Allah dengan umatnya. Ya, jadi dalam hal itu kenapa si suami di sini digambarkan sempurna. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Kenapa, saudara? Ini kelihatannya adalah permasalahan yang begitu sepele. Kenapa ini adalah satu-satunya masalah, boleh dikatakan, yang ditekankan di dalam Kidung Agung. Next, kita melihat karena Tuhan tentu saja mengerti sekali, yaitu bahwa apa? Musuh utama dari kasih bukan benci, tapi ketidakpedulian. Dan ini adalah masalah yang terjadi dalam hampir semua pernikahan. Coba ya, kita yang sudah menikah. Saya rasa kita harus mengakui dulu kita jauh lebih perhatian kepada pasangan kita. Apalagi kalau sudah punya anak, perhatian lebih banyak ditujukan kepada anak. Tapi kita harus ingat, tadi saya sudah mengatakan relasi paling penting dari semua relasi manusia adalah suami istri. Walaupun anak butuh banyak perhatian, tidak boleh sampai kemudian kita itu mengabaikan relasi suami istri. Tetap relasi suami istri adalah relasi yang paling utama. Tapi memang seperti saya katakan, si suami digambarkan sangat berhikmat. Ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Ini adalah istri yang berbicara ya. Suaminya memasukkan tangannya, rupanya apa? Ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur. Rupanya suami yang berhikmat itu tidak marah, tetapi kemudian menanggalkan tanda cinta yang berupa mur kepada istrinya. Mungkin dia berpikir, oke, istriku sudah tidur, nah aku meninggalkan tanda cinta supaya dia tahu besok pagi, oh ternyata suamiku datang. Saudara, kalau jadi si istri langsung luluh nggak sih hatinya? Dan betul si istri kemudian menyesal bahwa dia tidak membukakan pintu, ya ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disautnya. Jadi ketika sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan, sang istri mencari suaminya. Tapi ya memang penyesalan selalu datang terlambat, saudara ya. Dan di sini mengajarkan kita sesuatu. Kita itu juga sering sekali take for granted, saudara ya, meremehkan kehadiran pasangan kita. Kadang-kadang setelah nanti sudah tidak ada, baru kita itu sadar betapa berharganya pasangan kita. Karena itu ya, sementara masih ada, ya, karena kan kita tahu suatu waktu semuanya kita juga harus meninggal ya. Marilah kita menghargai pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian digambarkan bahwa ayat 7, peronda-peronda kota menemukan aku, memukuli dan melukai aku. Tentu saja itu tidak mungkin harafiah, tetapi mau menunjukkan sang istri mendapatkan banyak masalah dalam mencari suami. Saudara, merasa nggak kalau kita ada masalah ya dengan orang-orang penting dalam hidup kita, hari itu semuanya rasanya tidak beres ya, dan itu mungkin yang mau digambarkan. Next. Nah, sekarang ketika mereka katakanlah ada masalah, apa yang seharusnya dilakukan? Maka Kidung Agung menasihatkan kita, menurut saya suatu hal yang sangat indah, ingat hal-hal positif.
Nah, dalam hal ini dimulai dengan pertanyaan Putri Yerusalem yang sangat penting. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain sehingga dengan sangat engkau memohon kami seperti itu, ya. Jadi meminta kita supaya kemudian memikirkan tentang kelebihan dari pasangan kita. Saudara, ketika kita sedang bertengkar, berantem, biasanya yang kita pikirkan apa? Apa kekurangan dia? Oh, memang deh ya, dia tuh selalu melakukan seperti ini. Memang orangnya tidak bertanggung jawab. Memang selalu telat. Akhirnya masalah sedikit membuat hati kita menjadi sangat panas. Kan itu sering sekali ya di dalam suami istri, cuman perkara kecil tapi kemudian meledak 3 keruan. Karena apa? Karena kita memikirkan hal-hal negatif. Kan itu seharusnya kita perlu mengingat hal-hal positif tentang pasangan kita ketika kita sedang bertengkar. Oh iya, memang sekarang memang dia kayak nggak sabaran, tapi sebenarnya kan dia biasanya sabar loh. Dia biasanya itu sangat perhatian kepada aku. Tapi kenapa sekali ini aku yang memang terlalu mendesak ya? Sehingga hal-hal seperti itu, saudara ya. Jadi sesuatu yang sangat baik dengan siapapun, tidak harus dengan pasangan, dengan siapapun, teman baik ya, dengan anak, dengan saudara, dengan rekan di kantor ya. Ingat hal-hal positif kalau kita sedang bertengkar, terutama orang-orang yang penting bagi kita. Dan next kita kemudian melihat bagaimana masalah ditangani. Nah, kita melihat bahwa ya apa yang terjadi adalah kemudian pertanyaan kedua daripada Putri Yerusalem adalah pasal 6 ayat 1. Kemana perginya kekasihmu hai jelita di antara wanita? Ke arah manakah kekasihmu pergi? Dan itu membuat mereka kemudian bisa berjumpa. Tetapi sebelum berjumpa kita melihat di ayat 3 si istri berkata, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara, walaupun di tengah permasalahan keyakinan sang istri akan cinta suami sudah semakin mendalam. Sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 16, milikkulah kekasihku dan aku milik dia. Sekarang aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ada persamaan tapi ada perbedaan, yaitu urutannya terbalik. Kalau dulu adalah dia milikku baru aku miliknya, dan sekarang aku miliknya baru dia milikku. Saudara, kalau orang itu kurang pede, lebih mengatakan dia milikku. Tetapi sekarang berarti si istri sudah lebih yakin akan cinta suami, sekarang dia memakai aku milik dia, baru dia milikku, ya. Dan ini menunjukkan betapa si istri walaupun sedang dalam permasalahan, keyakinannya akan cinta suaminya sudah lebih teguh daripada sebelum mereka menikah. Dan saya rasa pernikahan yang baik seharusnya begitu, saudara ya. Jangan semakin sesudah menikah semakin tidak pede. Aduh, jangan-jangan suamiku tertarik pada perempuan lain ya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam relasi kita. Relasi suami istri yang baik seharusnya sudah lebih yakin akan ya relasi mereka. Next. Nah, si suami sekali lagi digambarkan sempurna, jadi digambarkan mereka berjumpa dan langsung suami itu tidak memperbesar masalah dan langsung memuji istrinya ketika mereka bertemu, walau sebelumnya istrinya tidak memedulikan dia. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ya, sehingga akhirnya kita melihat bahwa suami istri yang saling mengasihi ini dapat menyelesaikan masalah mereka dengan indah. Nah, sedikit next ya, sedikit di luar Kidung Agung saya mau menambahkan mengenai perspektif terhadap pertengkaran suami istri. Next ya. Nah, Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa ya, seperti Amsal 27 ayat 17, Alkitab mengajarkan bahwa seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan manusia. Berarti Allah memakai pasangan kita untuk mengasah kita. Dan memang saudara, terutama sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita lah yang Allah pakai untuk mengasah kita. Karena itu jangan heran kalau selalu pasti ada hal-hal dari pasangan kita yang menjengkelkan kita. Kalau tidak, kita tidak akan diasah. Betul tidak? Tapi jangan lupa kita pun juga dipakai Allah untuk mengasah pasangan kita.
Karena itu jangan memperbesar rasa sakit hati, karena memang orang yang paling kita kasih pasti paling banyak menyakiti hati kita. Iya toh? Kemarahan yang sama. Misalnya, kenapa sih kamu bodoh sekali? Itu dikatakan oleh pasangan kita dengan dikatakan orang yang kita tidak terlalu peduli, itu kan beda bobot sakit hati kita. Kan itu tidak mengherankan pasti ya, pasangan kita karena dia adalah orang yang paling kita kasih dan paling dekat dengan kita, paling banyak menyakiti hati kita. Tapi jangan lupa sebaliknya juga seperti itu. Kita juga adalah orang yang mungkin paling banyak menyakiti hati pasangan kita, karena itu jangan memperbesar rasa sakit hati. Namanya juga hidup bersama, ya. Karena itu saling mengampuni mutlak diperlukan dalam hubungan suami istri. Saudara ya, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali untuk mengampuni dan Tuhan Yesus berkata 70 kali 7, walaupun itu kadang-kadang tidak dimengerti 70 benar-benar kali 7 berarti 490 ya. Tapi kalaupun 490 kali, cukup nggak sih untuk pasangan? Kagak cukup saudara ya. Kalau sekali saja pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, 1 tahun lebih 490 kali itu sudah habis ya. Sehingga jelas tentu saja Yesus mau mengatakan kita harus terus saling mengampuni, apalagi dengan pasangan. Tidak usah dihitung sudah berapa kali dia melakukan kesalahan. Tetapi jangan salah, kita pun juga sekali lagi ya melakukan seperti itu kepada pasangan kita. Karena itu next ada 2 tipe suami istri. Yang pertama adalah yang memikirkan sakit yang ditimbulkan oleh pasangannya kepada dirinya setelah bertengkar. Saudara bisa bayangkan nggak itu rasa sakit itu akan bertumpuk seperti apa? Karena itu kenapa banyak sekali pasangan suami istri yang sudah begitu pahit hati satu dengan lainnya. Karena apa? Karena rasa sakit itu dipendam dan mungkin dikobarkan terus juga ya, dan terus dipikirkan dan itu sangat merusak. Sedangkan yang kedua, yang memikirkan rasa sakit yang ia timbulkan pada pasangannya setelah bertengkar. Saudara, kita bukan malaikat. Namanya 2 orang bertengkar pasti dua-duanya salah. Jadi jangan pernah berpikir pasanganku yang salah, aku selalu benar. Itu tidak benar, itu adalah racun di dalam relasi apapun. Betul, mungkin kadang-kadang pasangan kita lebih salah, tapi pasti kita ada salahnya kalau tidak jadi bertengkar. Betul enggak? Ya, karena itu yang perlu kita pikirkan adalah rasa sakit yang kita timbulkan. Aduh, kenapa sih aku tahu suamiku kalau pulang dia pasti sudah letih. Kenapa aku langsung membombardir dengan masalah-masalahku dengan anak sehingga akhirnya suami kesal dan terjadilah pertengkaran. Ya, kenapa sih istriku sudah begitu seharian menyiapkan, sudah harus menangani anak-anak, sekarang memasak makanan dan aku kesal dan mengatakan makanannya tidak enak, padahal itu karena aku sedang emosi. Ya enggak? Hal-hal seperti itu, saudara ya, kita perlu memikirkan rasa sakit yang kita timbulkan kepada pasangan kita. Next, tidak mengherankan kita kembali lagi kepada Kidung Agung. Setelah pertengkaran itu malahan kemesraan itu meningkat. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 7, saudara ya, ayat 1-5 itu ada 10 pujian. Saya tunjukkan saja ya tanpa melihat detail. Jadi coba kita lihat 7 ayat 1, betapa anggun langkah-langkahmu. 1 adalah langkah, yang kedua adalah lekuk pinggang, ketiga adalah di ayat 2 pusarmu, keempat kemudian perut, ya masih di ayat 2 kan sudah 4, kelima itu adalah seperti buah dada, kelima, keenam leher, ketujuh mata, ke-8 kemudian hidung, jadi di ayat 4 ada 3 ya, leher, mata, hidung. Ke-9 adalah kepalamu di ayat 5, dan yang ke-10 adalah rambutmu ya, kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Saudara lihat gak? 10 pujian. Dulu malam pengantin berapa pujian? 7. Nah, 7 maupun 10 itu adalah angka sempurna. Dan ini menunjukkan, meningkatkan keintiman dari pasangan ini. Dan lagi, pujian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nih para suami tuh ya perlu belajar tuh bagaimana supaya bisa memuji ya, bisa memuji dengan indah seperti ini. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat
pertengkaran sebenarnya ada baiknya. Karena apa? Tapi ini adalah pertengkaran yang bukan menghina, pertengkaran yang menyelesaikan masalah, malahan bisa meningkatkan kemesraan. Saya berikan contoh, dan ini real story ya, teman saya. Dia adalah orang di Purwokerto ya. Dulu ketika pacaran, kan namanya juga orang Purwokerto, pacaran suka membeli tempe mendoan. Dan dia mengatakan ya, si pacarnya dulu yang sekarang menjadi istrinya, itu setelah mendapatkan tempe itu kemudian mencubit atau mengambil sudut-sudut dari tempe itu untuk diberikan kepada dia, dan dia sebenarnya tersinggung. Maksudnya apa? Dicuil kecil-kecil gitu ya, ujung-ujung untuk diberikan kepada dia. Tapi namanya baru pacaran, oke lah ya, dia tidak mempermasalahkan. Tapi lama-lama dia tidak tahan. Akhirnya dia bertanya, maksud kamu tuh apa? Memberikan aku cuilan-cuilan kecil seperti itu. Apakah tidak rela membagi dengan aku? Ternyata saudara, bagi istrinya, yaitu waktu itu pacarnya, itu adalah bagian yang terenak. Dan saking sayangnya dia memberikan bagian yang paling enak itu kepada kekasihnya. Tapi si kekasih merasa terhina. Lihat nggak? Ada hal-hal kita berpikir, kita melakukan yang terbaik untuk pasangan kita, tapi pasangan kita bisa mempunyai persepsi yang salah. Nah, biasanya itu muncul dalam pertengkaran ya. Akhirnya nggak tahan berbicara di dalam pertengkaran. Jadi pertengkaran yang menyelesaikan masalah, yang sebenarnya memberitahukan apa yang menyinggung diri kita, apa yang tidak kita sukai, itu adalah pertengkaran yang baik. Karena apa? Karena itu bisa menyelesaikan banyak salah paham. Ya, kadang-kadang pasangan kita tidak sadar bahwa tindakan-tindakan kita yang tertentu yang sebenarnya bagi kita tidak penting itu menyakiti hatinya. Sehingga kalau itu dibereskan itu sangat baik. Karena itu tidak mengherankan ada kemesraan yang meningkat, tapi bukan itu saja. Next ya, kita kemudian melihat bagaimana si istri kembali merasa cintanya itu semakin teguh. Kan itu coba kita lihat 7 ayat 10. Di mana dia kemudian mengatakan, milikkulah kekasihku kepadaku, gairahnya tertuju. Nah, saya baca dari TB2, tapi TB2 entah kenapa ada kesalahan. Karena itu coba kita lihat ya, apa yang ada di screen. Bandingkan 3 perkataan yang sedikit berbeda yang menunjukkan relasi yang semakin intim. 2 ayat 16, milikkulah kekasihku dan aku milik dia. 6 ayat 3, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ingat ya, kita mengatakan urutan terbalik. Sekarang cuman aku milik kekasihku. Entah kenapa TB2 mengatakan ya kekasihku milikku. Tapi sebenarnya aku milik kekasihku tidak lagi mengatakan kekasihku milikku. Dan itu menunjukkan ya betapa dia semakin teguh dengan relasinya. Tetapi kemudian ada bagian kedua, kepadaku gairahnya tertuju. Next, coba kita lihat. Ini mengingatkan kita apa? Saudara, dulu di dalam kejadian setelah kejatuhan, Tuhan itu memberikan hukuman kepada si perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 16. Di mana salah satu bagian hukumannya, yaitu hukuman Tuhan kepada perempuan adalah relasi dengan anak dan relasi dengan suami. Dan di dalam relasi dengan suami dikatakan hasratmu akan tertuju kepada suamimu. Nah, ini TB2 ya, dan TB2 sudah lebih baik dalam hal ini. Karena TB yang lama mengatakan engkau akan birahi kepada suamimu, tetapi yang lebih tepat adalah hasrat. Birahi hanyalah salah satu dari jenis hasrat. Nah, sekarang dikatakan kepadaku hasratnya, yaitu gairahnya tertuju. Saudara bisa lihat nggak? Terbalik atau kebalikan dari hukuman Tuhan. Terjadinya pembalikan hukuman. Karena itu ada yang mengatakan ini adalah paradise return ya. Jadi kembali kepada Firdaus. Ya, jadi mau mengatakan bahwa hukuman yang Tuhan berikan itu bisa dibalikkan ketika kita menjalankan relasi pernikahan dengan baik. Tentu saja kita mengerti dengan pertolongan Tuhan, ya. Next, kemudian kita lihat di dalam pasal 8, relasi dengan berbagai dimensi.
Ayat 1, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar dan takkan ada orang yang menghina aku. Kenapa menginginkan andaikan engkau saudaraku? Rupanya di dalam dunia kuno saudara ya, orang Israel itu suami istri malahan tidak boleh menunjukkan kedekatan. Saudara malah boleh, jadi saudara malah boleh cium pipi, tapi kalau suami istri malahan tidak bisa menunjukkan kemesraan, keintiman ya di jalan. Karena itu kenapa si gadis mengatakan, kalau saja engkau adalah saudaraku, aku bisa mencium engkau ya. Nah, kemudian ayat 2, akan kutuntun engkau dan kubawa ke rumah ibuku, berarti si istri yang mengajar, tetapi ia yang telah mengajar aku. Jadi di dalam relasi kadang-kadang si istri yang mengajar suami, kadang-kadang suami yang mengajar istri. Akan kuberi engkau minum anggur yang harum sari buah delima kuda, itu berbicara mereka berelasi sebagai kekasih. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa relasi suami istri itu banyak dimensinya, bukan hanya soal sebagai sepasang kekasih. Jadi relasi pasangan itu merupakan relasi yang majemuk, yang terdiri dari banyak relasi seperti sepasang kekasih, tetapi juga seperti saudara, seperti teman, seperti guru dan murid saudara ya. Bahkan kadang-kadang seperti ibu dengan anak atau seperti ayah dengan anak. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya memang ya kita melihat relasi kita adalah relasi yang berbagai dimensi. Jadi kalau relasi kita dengan pasangan itu cuma sebagai relasi kekasih, saudara seberapa sering sih kita membutuhkan kekasih? Mungkin kita lebih sering membutuhkan pasangan kita sebagai teman di mana kita bisa curhat, sebagai saudara yang menguatkan kita dalam kesedihan, sebagai mungkin ayah atau sebagai ibu ketika kita begitu butuh ya figur untuk disayang dan figur untuk kita bisa bermanja. Ya, jadi dalam hal itu relasi suami istri seharusnya relasi yang berbagai dimensi. Nah, kemudian kita masuk kepada natur cinta di dalam pasal 8 dari ayat 5. Siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Jadi mungkin itu adalah kiasan bagaimana cinta mereka dimulai, saudara ya. Jadi next ya kita melihat natur cinta. Nah, pertama-tama di akhir ayat 5 dikatakan, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Nah, saya sengaja memakai kata yang Inggris karena berarti semuanya P dan itu akan memudahkan kita untuk menghafal. Saudara, ketika kita mendengar tentang ibu yang melahirkan, satu kata apa yang kita ingat? Saya rasa itu biasanya painful, ya sakit ya. Melahirkan, konotasi melahirkan, saya rasa hampir semua orang ingatnya, aduh kesakitan yang luar biasa. Dan rupanya ini adalah hal pertama yang Kidung Agung mau mengatakan, love is painful. Cinta itu menyakitkan. Karena betul saudara ingat ya, pasangan orang yang kita kasih pasti mempunyai kuasa untuk menyakiti kita lebih banyak. Tuhan itu lebih banyak disakiti oleh kita yang adalah umatnya atau mereka yang bukan umatnya. Saya yakin kita yang adalah umatnya lebih menyakiti Tuhan. Begitupun juga orang yang kita kasihi, tentu saja kita juga ekspektasinya lebih kepada dia. Kata-katanya juga lebih menyakitkan ketika itu negatif ya, sehingga tidak mengherankan cinta itu juga menyakitkan. Belum lagi kalau pasangan kita misalnya sakit atau menderita, pasti kita juga sangat sakit ya. Karena itu kita harus hati-hati ya, betapa kita harus mengerti ya, kalau kita mau mengasihi ya kita harus bersedia untuk disakiti. Tetapi jangan lupa, jangan cuma lihat sakitnya, tetapi keindahannya juga lebih besar, bukan ya? Kelimpahan daripada kehidupan, warna dari kehidupan ini jauh lebih berwarna kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi ya, pasangan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Karena itu pertama, love is painful. Yang kedua, kemudian dikatakan di sana bahwa di dalam ayat 6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Saudara, ini bukan materai 1000 perak ya, tetapi ini cincin materai. Saudara, di dalam dunia kuno cincin materai kan itu seperti kalau tanda tangan dan stempel kita, sehingga karena itu harus dekat ya supaya jangan sampai dicuri orang dan dibikin cincin. Dan di sini taruhkanlah aku materai pada hatimu.
ya. Apapun yang ada di dalam akal budi dan kehendak hati di dalam konsep Alkitab bukan cuma perasaan, tetapi termasuk akal budi dan emosi dan kehendak kamu, ya. Dan juga seperti materai pada lenganmu, yaitu apapun yang kamu lakukan. Jadi mau mengatakan apapun yang kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu lakukan, ingat aku. Ya, karena itu kenapa dikatakan cinta yang posesif. Ya toh? Nah, posesif memang menjadi kata yang negatif, tapi posesif sebenarnya adalah kata yang positif. Cinta antar pasangan harus posesif. Cinta Tuhan terhadap umatnya posesif enggak? Posesif. Tuhan selalu cemburu kalau umatnya menyembah berhala. Cinta pasangan seharusnya begitu, cinta yang posesif. Cuman memang jangan keterlaluan ya, jangan setelah menikah kamu udah boleh lagi ya berbicara dengan lawan jenis. Sekarang sesama jenis juga nggak boleh jadinya. Kan aneh kan, bukan? Ya jadi selama itu di dalam batas-batas yang wajar ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau pasangan kita sudah punya pil atau will, nah tentu saja kita harusnya cemburu ya. Jadi cinta itu seharusnya memang posesif. Kemudian masih di ayat 6, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itu berarti cinta yang persevering, cinta yang bertahan apapun terjadi, cinta yang gigih seperti dunia orang mati. Saudara, PL menggambarkan semua orang mati itu ke dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu gigih, saudara ya, untuk menyambar semua orang tuh, untuk membawa semua orang masuk ke dalam dunia orang mati. Cinta yang persevering, ya, bertahan dalam keadaan apapun. Mungkin yang sering terlihat itu adalah cinta seorang ibu terhadap anak, yaitu benar-benar cinta yang persevering. Saudara sadar nggak kalau misalnya ya ada anak yang cacat di dalam rumah tangga, yang sering terjadi tidak selalu, saudara ya, saya mengatakan yang sering terjadi adalah si ayah itu akan merasa malu. Tetapi si ibu mungkin juga ada merasa malu, tetapi cintanya itu akan mengalahkan rasa malunya. Cinta seorang ibu terhadap anak itu benar-benar persevering luar biasa, saudara ya. Tetapi seharusnya cinta pasangan juga seperti itu. Jangan kalau pasangan kita misalnya lagi bangkrut, kita tinggalkan dia ya. Seperti ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di apa tuh ditendang kali kalau nggak salah ya, tidak ya. Kan tidak boleh seharusnya begitu ya. Cinta itu harusnya persevering ketika mengalami masa-masa apa kelam gitu, kita juga seharusnya bersama-sama ya. Jangan hanya mau kalau masa-masa indah saja. Dan yang terakhir di ayat 7 bagian terakhir, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Cinta yang priceless, tidak dapat dibeli, bahkan seluruh harta saja ya. Dan seharusnya mau menunjukkan cinta kita adalah cinta yang tidak bisa dibeli, saudara ya. Jadi ini adalah 4 natur cinta, tentu saja ini tidak komprehensif. Kita tahu misalnya di dalam bagian Alkitab lainnya diberikan definisi yang berbeda ya, karena cinta itu begitu luasnya, tapi ini adalah cinta terutama adalah berbicara tentang cinta pasangan ya. Painful, possessive, persevering, priceless. Nah, next kita melihat sekarang si gadis, si istri mengilas ke belakang kepada dulu ketika dia bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Karena itu next kita melihat mempelai perempuan dan adiknya. LAI memberikan judul yang salah. Harusnya bukan mempelai perempuan dan adiknya, tapi dan kakak-kakaknya. Jadi ini berbicara tentang mengenang masa lalu. Ayat 8, kami mempunyai seorang adik perempuan, jadi si kakak-kakak berbicara, yang belum mempunyai buah dada, berarti masih kecil ya. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari dipinang? Jadi kakak-kakak gadis memikirkan, aduh bagaimana nih kita menjaga adik kita yang remaja ini. Ayat 9, jika ia tembok akan kami dirikan menara perak di atasnya, jika ia pintu akan kami pagari dia dengan palang kayu aras. Nah, saudara, tembok dikontraskan dengan pintu. Pintu tentu saja orang bisa keluar masuk, tembok tidak bisa.
Artinya kalau si gadis kecil ini bisa menjaga diri, akan diberikan menara perak, akan diberikan hadiah. Tapi kakak-kakaknya berkata kalau dia pintu berarti dia tidak bisa menjaga diri, kami akan pagari dengan palang kayu anggur aras. Berarti kakak-kakaknya yang harus menjaga dia. Ya, jadi mengenang masa lalu apa yang dikatakan kakak-kakaknya. Nah, si gadis adalah tembok atau pintu. Ayat 10, aku adalah tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Pada waktu itu di matanya aku bagaikan orang yang telah mendapatkan damai sejahtera. Ya, jadi ini berbicara tentang si gadis dari dulu bisa menjaga diri, dia adalah tembok. Nah, ayat 11 dan 12 kemungkinan berbicara bagaimana mereka bisa berjumpa. Sebelah Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon, diserahkanlah kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Jadi raja itu biasanya mempunyai banyak kebun dan menyuruh orang untuk menjaganya, merawatnya, menanamnya, dan rupanya kakak-kakak si gadis juga adalah seperti itu. Ya, mereka adalah orang yang merawat kebun anggur Salomo, dan kemudian masing-masing akan memberikan 1.000 keping perak kepada untuk hasilnya. Nah, ayat 12, kebun anggurku milikku sendiri ada di hadapanku, bagi mula 1.000 keping perak itu Raja Salomo. Jadi si gadis mau mengatakan walaupun kebun anggurnya itu adalah milik sendiri, dia tetap memberikannya kepada Salomo. Ya, dan 200 orang bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi ini mungkin berbicara memberikan kita pengertian kenapa mereka bisa bertemu seorang gadis biasa dengan raja. Next, nah kemudian kita melihat 2 ayat terakhir. Ya, hai engkau yang tinggi kebun-kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, pendengarkanlah itu kepadaku, cepatlah kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Mungkin pertanyaan yang kita tanya, kenapa ya akhir dari Kidung Agung memberikan kita ayat-ayat ini, saudara? Ini adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita ketika mereka berpacaran di pasal 2. Ya, ketika dikatakan perdengarkanlah kepadaku, ya, misalnya kita bisa melihat di pasal 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sedangkan ya jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman, itu juga di pasal 2 ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kenapa mengingatkan kita masa pacaran? Mau menunjukkan walaupun kita tahu ya saudara, kita sudah melihat bagaimana mereka mengalami tahap-tahap di dalam relasi dari pepacaran, kemudian ketika serius si gadis mulai khawatir, setelah sebelum menikah si gadis sampai mimpi buruk, akhirnya menikah, melewati juga pertengkaran atau ketidakpedulian ya, sehingga kemudian relasi mereka bisa menjadi semakin meningkat. Mereka sudah mengalami beberapa tahap, tetapi Kidung Agung mau mengatakan bagaimanapun juga perjalanan itu masih panjang, kita baru mulai. Ya, jadi kasih yang baru dimulai dan menuju kepada masa depan yang indah. Dan saya rasa ini merupakan prinsip yang sangat penting, saudara ya. Jangan melihat ya, jangan kita melihat bahwa pernikahan adalah tujuan akhir relasi pernikahan kita. Pernikahan harus kita lihat sebagai awal dari relasi pernikahan kita. Kalau kita menganggap pernikahan itu sebagai tujuan akhir, berarti ya udah, aku enggak usah apa-apa lagi. Saudara, lagi pula kalau pernikahan adalah puncaknya, berarti sekarang tinggal turunnya. Dan itu yang terjadi dalam banyak pernikahan. Setelah menikah, malahan jalan menurun. Tapi kalau kita melihat pernikahan itu adalah awal dari relasi kita, begitu banyak hal di mana kita bisa saling bertumbuh, maka kita bisa suami istri itu bisa kemudian menjadi semakin mengasihi, semakin mendalam relasinya. Karena itu saudara ya, relasi pasangan yang baik yang sudah menikah puluhan tahun itu, orang yang berpacaran tidak ada apa-apa. Ya enggak? Ya itu adalah benar-benar kalau menurut saya cinta yang jauh lebih dalam dan jauh lebih matang daripada ketika mereka baru berpacaran dong. Dan relasi pernikahan itu harus ya seperti itu. Karena itu kenapa ya pasangan
tentu saja yang akur ya, yang mungkin sudah menikah 40, 50-an tahun dan pasangannya meninggal, sering sekali yang satu tidak lama lagi ikut. Karena apa? Karena hatinya begitu hancur ditinggal oleh kekasihnya yang begitu dikasihinya. Tapi itu menunjukkan bukan betapa dalamnya relasi. Ya, suami istri harusnya seperti itu. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.